Silakan duduk saudara. Bolehkah kita sharing sebentar apa yang saudara alami? Saya mau hari ini benar-benar kita diubahkan sehingga pulang dari tempat ini pandangan kita, penglihatan kita sama sekali berubah, sama sekali berbeda. Silakan sharing apa yang saudara alami bersama Tuhan. Silakan. Siapa yang mau sharing pertama? 3 orang pertama silakan angkat tangan dulu. 1, 2, 1 lagi. Ya, 1, 2. Doni, silakan. Pak Bram dulu, lalu Ibu Reko, lalu Doni. Itu mic-nya Pak di situ aja. Tolong di on. Ya. Di on-nya di bawah. Tolong. Yang di bawahnya. Ya. Ya. Silakan. Shalom semua. Shalom. Brother sister. Terima kasih Pak Sony kesempatan diberikan. Terima kasih, saya mengucap syukur firman disampaikan menerangi jiwa saya dan hati saya. Jadi Amen. saya mau bagi kesaksian juga, menyangkut juga tadi dari pujian yang disampaikan tadi ya. Kematian, tentang kematian. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu ya. Jadi Amen. saya alamin dalam pembukaan resto yang dipercayakan pada saya baru kemarin. Inilah pengalaman hayat yang saya mau bagikan. Saya alamin luar biasa, di mana saat itu listriknya belum terpasang. Akhirnya Tuhan kirim orang memberikan hikmat untuk saya melakukan pemasangan dengan seizin dari branch manager di food hall. Padahal harusnya dipasang jam 10 malam. Tapi belum bisa terpasang karena ada hal-hal yang step by step yang perlu penyediaan, kesalahan kontraktor, dan itu sebenarnya bisa mengecewakan karena jualan nggak ada lampu penerangan di papan promosinya dalam bentuk LED, sehingga dari jauh kurang terlihat. Apalagi ada satu signage yang merek itu tidak nyala dan cukup strategis harusnya dilihat dari jauh. Dan saat itu yang sekitarnya udah nyala, di bagian signage yang lain sudah bisa dinyalakan, tapi hanya satu yang tidak bisa nyala karena kabel itu langsung ke plafon, jadi susah disambung. Karena itu nggak boleh bekerja pada saat jam operasional jam 10 pagi, mau dibuka sampai jam 10 malam, itu tidak boleh ada lakukan kegiatan hal-hal yang mengganggu konsumen yang lewat. Jadi saya secara jiwa agak kecewa dengan kontraktornya, tidak well prepare. Terus saya berusaha memaksakan kehendak dengan cara coba beli kabel, dikasih izin sama security-nya, coba diakalin cari kabel supaya itu nyala dan sangat bisa dilihat dari orang dari jauh. Itu adalah standar SOP bagi saya yang di background advertising dan marketing, bahwa tempat yang strategis itu harus ada tanda-tanda yang menunjukkan supaya banyak konsumen bisa melihatnya. Itu SOP dunia yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, dan itu pun semua perusahaan menerapkan yang sama. Tempatnya sudah tidak strategis, harus dibuat tanda-tanda yang menunjukkan supaya orang tahu, oh ada resto Miswa di tempat itu. Pada saat itu Roh Kudus bicara di hati. Apakah kamu pikir dengan tanda itu menarik itu? Bukankah aku yang bisa mendorong, memanggil customer untuk beli tempat kamu? Bukan itu kan? Roh Kudus tanya dalam diri saya, apakah dengan kamu nyala semua tempat strategis itu bisa mendatangkan konsumen? Akulah yang mendatangkan konsumen untuk membeli produk yang kamu jual itu. Waduh, saat itu saya, ya Tuhan, ampuni Tuhan, saya memakai pengetahuan hayat, pengetahuan jiwa saya, hayat Kristus yang berbicara untuk kepada saya itu. Ya. Dan kedua, melalui penerangan firman yang disampaikan Pak Sony, jadi bisnis yang baru dipercayakan pada saya ini
Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya bukan tambahan penghasilan buat kamu. Ya. Karena saya saat-saat ini juga lagi membutuhkan untuk saya ngalamin bebas dari hutang yang cukup besar nilainya. Dan saya pikir ini Tuhan memang sudah buka jalan untuk saya bisa menyelesaikan hutang melalui proyek ini, resto ini. Walaupun cuma baru satu, mungkin Tuhan tingkatkan lebih dari satu, dipercayakan pada saya. Tapi hari ini firman Tuhan berangking bahwa sesungguhnya ini adalah kesempatan bisnis yang dipercayakan. Ini adalah ladang untuk saya menjangkau banyak jiwa. Amin. Itu Tuhan ingatkan saya melalui penerang ini. Saya bersyukur bahwa walaupun saya sudah bersedia hidup saya menghadapi amanah agungnya, tetapi kadang-kadang casingnya itu mengikat jiwa saya. Casing untuk mencari hara berkat-berkat duniawi. Walaupun casingnya bersedia di setiap kesempatan satu jiwa dijangkau dan dimuridkan, tapi terus firmannya, saya perlu terus firmannya merangi intuisi rohnya memimpin saya supaya saya memperhidupkan Kristus yang menghidupi saya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Saya tambahkan sedikit, Saudara. Ya, terima kasih Pak Abraham. Jalan Tuhan, pemikiran bahwa ini jalan Tuhan untuk memperkaya kita, ini seringkali jadi jebakan iblis untuk kita. Ya, ada banyak orang tertipu sana sini. Kenapa? Karena dia selalu pikir, ini jalan Tuhan untuk memperkaya saya. Ini jalan Tuhan untuk memperkaya saya. Ini jalan Tuhan untuk memperkaya saya. Maafkan saya boleh terus terang, nggak ada jalan Tuhan untuk memperkaya kita. Jalan Tuhan selalu membawa kita kepada salib. Jalan Tuhan adalah jalan salib. Jadi tidak ada jalan untuk memperkaya di dalam Tuhan. Jalan Tuhan adalah untuk menyalibkan kita, mematikan kita. Apakah jelas? Oke, silakan Ibu Reiko. Sudah. Saya Reiko. Saya hari ini saya bersyukur sekali ya Pak. Amin. Karena saya merasa emang Tuhan bawa saya ke tempat ini. Amin. Amin. Karena selama ini ternyata saya hidup dalam kejahatan menurut Tuhan ya. Menurut saya mungkin enggak. Karena selama ini saya sibuk menyelamatkan diri saya. Ya. Sibuk hanya untuk keselamatan diri saya. Saya stop dari yang tadi Bapak bilang, kejahatan, dosa. Dan saya pikir saya sudah aman, saya sudah selamat. Tapi tadi saya dengar Tuhan gak mau kita cuma jadi orang benar, tapi jadi Kristus. Nah itu yang belum ada dalam diri saya. Amin. Saya merasa tadi tertusuk sekali gitu. Betapa jahatnya saya selama ini. Gitu. Amin. Hanya sibuk menyelamatkan diri saya. Amin. Saya nggak punya kepedulian terhadap orang lain yang masih berdosa di sekitar saya. Kalau saya melihat mereka, saya bilang, salahmu sendiri, kenapa nggak cari Tuhan? Itu aja. Makanya kayak saya dong, gitu kan? Cari Tuhan. Cari Tuhan, belajar firman. Tapi itu terus yang. Jadi saya sibuk meningkatkan quality diri saya, keselamatan saya, yang saya pikir itu yang Tuhan mau. Tapi ternyata tadi pesan Tuhan, Tuhan gak mau kita jadi orang yang benar. Amin. Tapi Tuhan mau kita jadi Kristus. Dari situ saya sadar, saya belum sekali. Amin. Belum jadi Kristus. Bahkan mungkin Kristus belum hidup dalam diri saya. Tapi hanya aku aja yang kayak tadi. Jadi apapun yang saya lakukan selalu bilang, ini ada manfaatnya gak buat aku? Ini ada manfaatnya gak buat keselamatanku? Ini menaikkan kualitas saya gak di dalam Tuhan? Itu terus aku itu. Di situ saya merasa saya, jahat sekali ya saya. Dan saya bersyukur Tuhan singkapkan ya. Tuhan singkapkan dosa yang saya tidak sadari selama ini. Memang masih saya terus lakukan. Padahal saya berpikir saya benar gitu ya. Saya bersyukur bagi Tuhan singkapkan itu. Amen. Dan saya saat ini juga saya mohon Tuhan tuntun saya. Jangan lagi
aku saya yang besar, tapi Tuhan yang besar dalam Amin. diri saya. Amin. Itu saja Pak. Terima Amin. kasih. Ya. Boleh tahu pekerjaan Ibu apa? Dulu saya itu seorang dari pekerjaan kantoran, terus saya jadi pindah ke dunia pendidikan, mulai dari guru sampai dosen. Jadi 15 tahun terakhir ini saya di dunia pendidikan, dosen. Ya. Tapi sekarang saya dipensiunkan dini ya, karena kampus saya itu mengharuskan untuk dosen di atas 50 tahun kan harus S3. Oh, okay. Jadi saya masih S2 dan saya nggak ngambil S3 karena ada beberapa alasan. Akhirnya ya saya ya di PHK lah gitu. Oke. Gitu. Jadi latar belakang saya sih memang dosen. Oke. Ya. Dengarkan baik-baik saudara. Saya rasa ini salah satu yang perlu ditambahkan ya. Ibu Reko ini dosen, istilahnya profesinya adalah profesi yang dihormati oleh dunia kan, oleh dunia luar, dan orangnya baik, begitu ya Bu kira-kira, banyak melakukan kebenaran, gitu kan, baik. Tapi ketika Tuhan terangi, berbeda. Dia sadar betul bahwa dia berdosa. Ya. Sampai hancur hati. Itu sebabnya saudara, kita memerlukan terang Tuhan. Kalau Tuhan nggak terangi, kita selalu merasa kita ini orang baik. Kita selalu merasa kita ini orang hebat. Orang benar gitu loh. Lalu kita nunjuk-nunjuk orang terus gitu kan. Kamu jadi seperti saya dong, seperti tadi ceritanya kan. Makanya cari Tuhan gitu kan. Makanya banyak doa. Supaya diberkati seperti saya, katakanlah seperti itu gitu. Tapi setelah diterangi, saya yakin akan terjadi perubahan pandangan. Ibu Reko tidak akan nunjuk-nunjuk orang lagi dan berkata, makanya jadi seperti saya. Dia akan lebih menyalurkan Kristus supaya orang menjadi seperti Kristus, bukan menjadi seperti saya. Oke? Kalau kita berubah dari aku menjadi Kristus, maka kita akan menjadikan orang seperti Kristus, bukan seperti saya. Membawa orang kepada Kristus dan bukan kepada saya. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya membawa orang kepada saya. Jadi semua hamba Tuhan yang membawa orang kepada dirinya perlu penerangan dari Tuhan. Perlu terang Tuhan supaya mereka menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi kalau Tuhan tidak terangi kita, kita nggak bakal tahu siapa diri kita yang sebenarnya gitu loh saudara. Ya, apalagi pendeta, terhormat pendeta itu kan istilahnya apanya? Profesinya, profesi terhormat. Ya. Apalagi orang baik lagi, baik, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah hutang, nggak pernah jahatin jemaat dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan terangi, kita itu kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, oke. Nanti mengenai hal ini kita akan lanjutkan minggu depan, beberapa minggu ke depan kita akan terus bergumul dengan terang Tuhan ini supaya kita menyadari betul kita sangat butuh terang Tuhan. Ya. Jadi ketika Ibu Reko menerima terang Tuhan, Ibu harus terus berjalan di dalam terang itu. Harus terus memegang terang itu dan berjalan dituntun oleh terang itu. Ya. Nah, permasalahan seringkali ketika berlalunya waktu, perasaan kita nggak seperti waktu kita diterangi. Perasaan berdosanya, penyesalannya itu nggak seperti ketika kita cuma tahu, tapi perasaannya hilang. Itu menunjukkan saat itu terang sudah menjadi pengetahuan bagi kita. Jadi kita memerlukan terang Tuhan dibangkitkan lagi dalam hidup kita. Karena terang yang kita terima bisa berubah menjadi pengetahuan di tengah jalan. Ketika terang menjadi pengetahuan, kita cuma tahu, tidak ada rasa penyesalan. Perasaannya beda. Jelas ya saudara ya? Semoga itu membantu saudara.
Oke, selamat Ibu Reiko. Ini kedatangan yang pertama dan Tuhan langsung menjamah. Itu privilege Doni. Ya, mic-nya silakan. Ya, aku mau cerita soal yang tadi aku alamin. Aku itu selama ini tuh masih banyak keinginan, gitu Ya. kan. Dulu kan aku backgroundnya juga lumayan bagian orang susah gitu. Jadi aku pengen generasi aku itu aku bisa kaya gitu. Itu keinginan kayak gitu. Terus, nah ada keinginan itu sampai aku kan belakangan ini kan makan Kristus gitu kan. Nah, aku udah jalanin tuh makan Kristus, tapi aku kayak nggak menikmati makannya, kayak cuma yaudah kayak rutinitas makan Kristus. Tapi aku lebih merasakan Kristus lah pas makan Kristus itu, walaupun mungkin makanannya itu menurut aku bukan favorit aku gitu ibaratnya. Tapi aku tetap makan karena itu kayak kewajiban dan ya kurang menikmati aja, jadi aku makan terus. Nah pas tadi pas doa tadi, terus pas sebelum kita doa itu aja aku ada keinginan aku pengen makan steak gitu. Pulang dari sini aku mau makan steak, aku berpikir kayak gitu kan sampai tiba-tiba Om Sony mau doa, ya udahlah. Jadi aku doa, nggak lama itu keinginan itu semuanya pupus. Pas makanya aku langsung doa, oh Tuhan Yesus, semua keinginanku aku ingin hilangkan gitu-gitu kan. Termasuk keinginan makan steak Iya. itu. Iya. Terus kan selama ini aku juga makan Kristus kan, maksudnya kalau di jalan, kalau lagi capek, macet tuh kan, aku oh Tuhan Yesus kalau kesabaranku kayak gitu-gitu. Tapi itu aku nggak menikmati, kayak cuma ya udah ini makan biar aku bisa lebih kuat gitu loh di jalan atau apa. Nah aku berharapnya pas setelah aku melakukan ini, aku bisa lebih menikmati makannya, lebih menyerap semua zat-zat Kristusnya itu. Amin. Nah, terus jadi maksudnya aku terus bertumbuh dan ya nggak cuma jalanin kewajiban doang, tapi ya itu keinginan aku untuk membangun Kristus. Amin. Itu yang aku sharing. Amin. Puji Tuhan. Saya rasa ada yang mau berbagi lagi, ada yang harus dibagikan lagi. Silakan. Ada nggak? Angkat tangan dulu bolehlah. Cepat ya. Loading jangan kelamaan. Loading lama-lama. Oh, cepat. Ya. Iya, tadi dari sharing-sharing tadi, ya saya merasa Tuhan sedang bergerak di antara kita. Memang segala sesuatunya harus dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan semuanya dengan kekuatan kita. Termasuk hati kita juga seringkali ditipu ya. Kita merasa kita udah melakukan ini, melakukan itu, kita benar, kita tidak berdosa, kita sudah bebas dari dosa lah. Karena kan Tuhan yang telah membebaskan kita dan kita benar-benar mengalami Tuhan sehingga kita dibebaskan gitu ya. Kita begitu saja kita lepas dari belenggu-belenggu dosa itu. Kita sekarang merdeka, kita sekarang menang gitu terhadap dosa. Tapi kadangkala itu juga menjadi satu kebanggaan secara rohani ya. Maksudnya, oh saya udah melakukan ini, melakukan itu. Saya udah tidak melakukan dosa lagi. Saya sudah seperti ini, seperti itu gitu. Padahal itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Semua adalah karena Tuhan. Benar-benar. Jadi hati kita ini harus diterangi terus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Kita berusaha pun juga selalu ada lagi, entah itu kesombongan atau apapun yang mungkin yang bukan perbuatan fisik gitu ya, tapi di dalam hati gitu ada sesuatu yang ini lagi gitu, yang muncul lagi yang sifat daging lagi gitu. Jadi benar-benar setiap hari kita harus bergantung sama Tuhan. Hati kita selalu ada di dalam terang Tuhan gitu, supaya segala sikap hati kita itu tepat seperti yang Tuhan mau gitu. Sehingga manifestasi Kristusnya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga tepat, karena hati yang tepat juga akan mengeluarkan hasil yang tepat gitu. Ya. Kalau Tuhan itu terus ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita, menerangi hidup kita satu persatu, maka
Tuhan akan bereskan gitu ya. Dari segala segi gitu. Ya. Dari semua apapun juga aspek kehidupan kita itu diterangi satu demi satu demi satu. Sehingga kita tidak lagi merasa ini kita gitu loh, ini Tuhan. Semuanya adalah karya Tuhan. Sehingga setiap hari itu kita begitu bangun, kita, oh Tuhan, tuntun saya Tuhan hari ini, saya nggak mampu berbuat apapun juga tanpa Tuhan. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan yang baru pada saat itu, kasih Tuhan yang luar biasa. Iya, aku ada bersamamu dan aku akan menuntunmu. Dan sepanjang hari itu kita merasakan tuntunan Tuhan, kasih Tuhan yang menguasai hidup kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi nggak ada unsur kitanya sebenarnya. Segala sesuatu itu Tuhan gitu loh. Kita ya kuat ya karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita bisa menang itu juga karena Tuhan. Kita nggak ada satupun yang bisa disombongkan karena memang Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Ya. Dan setiap hari ini kita menang. Besok kita juga perlu lagi Tuhan gitu loh, dari pagi sampai malam. Hari ini kita bisa berhasil melewati hal-hal yang tantangan yang begitu berat. Besok kita perlu Tuhan lagi. Besoknya itu 24 jam kita perlu Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Seperti itu sih. Jadi hati kita itu sangat penting, hati yang tepat akan menghasilkan hal yang tepat. Ya. Saya masih merasa ada yang Tuhan ingin bicarakan. Jadi saya masih menunggu itu. Kalau saya udah ketemu itu saya akan berhenti. Jadi kita bisa sampai sore nih kalau saudara nggak cepat-cepat bicara gitu. Saya ada Oke, ya. Ya. Boleh duduk juga sih nggak apa-apa. Kita udah nggak musik juga kan. Ya. Iya, saya baru klik. Ini tadi saya ragu mau ngomong apa enggak, tapi ini terus Tuhan ngomongin. Saya baru yang klik yang Dad bilang, ayo kita deal nggak sama Tuhan. Kan kemarin tuh saya nggak mau deal sama Tuhan. Nah tadi tiba-tiba Tuhan ingatin kalimat Dad yang gini, hati kita itu harus kita serahkan sama Tuhan. Karena hati manipulatif banget gitu kan, kurang lebih seperti itu kalimat Dad. Itu saya baru saya merasa, saya kan sudah mau Tuhan. Saya sudah mau kok menginjil, makanya saya bela-belain ikut kelas penginjilan. Istilahnya seperti itu gitu. Saya mau Tuhan. Dan setiap kali Tuhan bilang ayo menginjil, saya selalu bilang saya mau. Nah saya merasa saya sudah mau. Tapi tadi Tuhan tuh terangkan kayak gini, bukan tentang hanya mau, tapi saya perlu melakukan deal. Deal yang itu adalah saya menyerahkan kembali kemauan saya itu kepada Tuhan. Yeah. Selama ini saya tidak serahkan kemauan itu. Saya pikir ya ketika Tuhan ngomong, mau nggak? Mau. Oke udah terjadi deal, tapi ternyata tidak. Saya perlu pernyataan sendiri lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu dan mengambil Tuhan menjadi kemauan itu bagi saya, menjadi segala yang saya perlukan, perlengkapan yang saya perlukan untuk menginjil. Itu kayak, oh iya ya, ternyata itu dosa di hadapan Tuhan. Dan itu kayak yang bikin saya tadi itu ketika Dad panggil kita untuk berdoa itu kayak hancur hati gitu. Ternyata saya udah merasa saya cukup baik, cukup taat gitu, tapi ternyata ya itulah. Ya. Kita selalu merasa kita sudah cukup baik. Tapi ketika Tuhan terangi, ternyata masih jauh, saudara. Jadi ini dealnya udah penuh. Yang kemarin baru separuh berarti ya. Tolong catat Michael. Silakan Andre. Saya mulai merasa sudah mulai lengkap, tapi silakan Andre. Ini mungkin lebih akan melengkapi lagi. Ya, melengkapi yang Eli sampaikan. Jadi ujung-ujungnya ke masalah hati kan. Ada patokan yang tadi disampaikan waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Kita memang nggak bisa pada dasarnya. Yang bisa itu Tuhan. Tuhan melakukan yang waktu Daud bilang mau membangun rumah Tuhan itu kan, Tuhan bilang kamu nggak bisa. Aku yang akan membangunkan rumah untuk kamu gitu.
dari tanda-tandanya adalah yang Aci alami itu, Aci mudah untuk menginjil, bukan Aci yang kerjakan. Iya. Tuhan yang mengerjakannya sehingga menjadi mudah. Jadi itu patokan buat saya, kalau masih susah, masih saya itu. Kalau Tuhan yang kerjakan itu enggak susah. Betul. Itu satu patokan yang sangat membantu sehingga kita enggak merasa, atau saya enggak merasa saya sudah serahkan buat Tuhan, saya sudah mau melakukan kehendak Tuhan. Lihat hasilnya, dari ada parameternya, apakah masih susah apa enggak gitu Iya. kan. Kalau sudah Tuhan yang kerjakan kan enggak ada yang susah. Betul. Jadi kembali lagi, kalau masih susah harus kembali ke Eli, dealnya harus penuh. Berarti dealnya belum penuh ya. Iya. Itu bisa jadi patokan juga gitu. Iya. Ini dealnya masih separuh ini. Iya. Apakah masih ada keinginan? Hati sangat licik. Iya. Itu yang perlu terus diterangi sehingga benar-benar Tuhan yang mengerjakannya, bukan hasil evaluasi, terang Tuhan yang bekerja. Setelah Iya. itu Tuhan yang mengerjakan kehendaknya. Saya berikan hati saja untuk Amin. melakukan kehendak Tuhan, bukan aku tapi Dia. Amin. Iya. Kalau begini caranya, nggak ada lagi nih kalau ada orang temennya mau diinjili, Ci, ayo Ci, lu yang maju, gua temenin gitu. Nggak ada lagi, karena semua akan jadi mudah. Betul? Iya kan? Kalau Tuhan yang bekerja pasti mudah. Ya. Kalau sulit berarti masih kita yang kerja. Kalau masih kita yang kerja, apa yang harus kita lakukan? Balik ke Eli. Kata dia kan. Balik ke Eli, deal-dealannya harus penuh gitu kan. Oke? Ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Cukup? Oke. Tuh kan saya berhenti sendiri kan. Oke, tadi kita sudah doa penutup. Jadi saudara boleh pulang. Kalau nggak mau pulang juga nggak apa-apa. Selamat siang semuanya, selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan.